Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini tanggal 4 Februari jam 10 malam seperti biasa. Saya akan sharing untuk kali ini terkait dengan bagaimana caranya memulai untuk investasi saham bagi pemula ya, terutama karyawan seperti saya. Jadi ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Ini sudah saya coba catat. Pertama adalah daftar ke sekuritas. Jadi saya kebetulan pakai Stockbit. Jadi teman-teman bisa daftar ke sekuritas. Nanti ketik di browser itu stockbit.com. Kemudian sign up ya. Sign up ini bisa pakai email. Ya. Usahakan emailnya ini email yang memang resmi dipakai. Jadi langsung saja register, nanti bisa pakai email langsung. Nah, atau ini register with email. Nah, nanti teman-teman langsung bisa login di situ. Misalnya username-nya siapa, emailnya apa, dan seterusnya ya. Password-nya apa, confirm password, kemudian register. Nah, setelah register nanti akan diminta untuk ngikutin alurnya saja. Ada foto KTP, kemudian ada selfie dengan KTP, lalu masukkan rekening RDN, nanti RDN-nya langsung dibuatin di situ. Nah, ada dua pilihan RDN, jadi ini RDN-nya bisa BCA ya teman-teman, dan satu lagi itu adalah Bank Jago. Jadi Stockbit ini bekerja sama dengan Bank Jago. Jadi kalau teman-teman mau mudah sebenarnya cepat juga secara akses ini bisa pakai Bank Jago. Bank Jago gampang cara daftarnya. Jadi tinggal langsung masuk ke Play Store, nanti akan ada aplikasi Jago. Nah, nanti daftar di situ. Ikutin aja langkah-langkahnya, itu gampang. Nah, kemudian setelah daftar dan input rekening RDN, nah teman-teman langsung bisa setup pilihan sahamnya apa saja yang mau dibeli. Nah, listnya nanti bisa pakai kayak semacam tempat saya ya, pakai screener begitu bisa, atau teman-teman punya pilihan sendiri saham-saham yang mau di invest di situ, saham apa saja. Nah, setelah punya screener, tentukan cara entry-nya. Jadi cara entry ini maksudnya adalah bagaimana kita membeli saham. Karena gini, semua benda itu selalu punya namanya harga wajar. Jadi emas pun itu selalu memiliki harga wajar ya teman-teman ya. Nah, ini untuk menentukan harga wajar ini kita bisa menggunakan berbagai cara. Jadi ibaratnya adalah kita menentukan harga wajar ini sama persis misalnya gini, kita melihat harga emas misalnya. Harga emas itu sekarang berapa tanggal 4 Februari? Kalau dilihat harga emas sekarang misalnya di Antam itu 1 gram adalah 1.650.000. Artinya kalau kita jual beli emas di luaran, kemudian ada yang nawarin emas ke kita, harganya misalnya 2,5 juta hari ini 1 gram. Walaupun emas itu bagus, kan kita mengakui emas itu bagus, tetap aja secara harga itu tidak wajar. Jadi karena harganya tidak wajar, ya jangan dibeli. Kalau harganya 2,5 juta. Tapi kalau harganya itu 1.650.000, itu adalah fair price. Atau di harganya. Karena harga sekarang 1.650. Tapi kalau ada yang jual di harga 1.400.000, berarti itu harganya murah. Karena pasarannya 1.650. Sehingga kita punya margin 200 ribuan. Jadi 200 ribu dibagi 1.650. Kita dapat sekitar 12%. Nah, persis sama seperti emas, maka namanya perusahaan juga sama. Ya, kembali contohkan misalnya Astra Internasional. Harga wajarnya berapa? Nah, penentuan harga wajar bisa bermacam-macam caranya. Kalau saya, karena saya pakai dividen investing juga secara cara, maka ada dua hal yang saya lihat. Pertama adalah dari sisi EPS-nya atau earning per share. Kemudian saya lihat juga dari sisi
dividennya atau dividen per share. Kalau misalnya ini dividen per share-nya ini 5,19. Taruhlah gitu ya. 1 tahun terakhir itu 5,19. Maka bagi saya harga wajarnya ya saya sederhanakan saja. Saya kalikan 10 atau saya kalikan ya 12 misalnya 10 sampai 12 atau 10 sampai 15 tergantung kita. Kenapa dikalikan 10? Ya seolah-olah 10%-nya. Misalnya ini harganya 5.190 harga di sini, berarti kalau dividennya itu dapat 519 dibagi 5.190, berarti saya dapat dividen per tahunnya itu adalah 10%. Sehingga saya diamkan ASI ini selama 10 tahun udah balik modal. Itu dari dividen saja. Nah, apakah semua perusahaan itu gampang mendapatkan dividen 10%? Ya nggak gampang. Nggak semua perusahaan bisa seperti itu. Range dividen itu yang banyak adalah 5 sampai ya 10, 12 kadang-kadang ada. 15% ada, 20% juga ada. Perusahaan-perusahaan yang batu bara itu bisa ke angka-angka itu. Terus EPS ini buat apa? EPS, kalau EPS itu lebih umum ya karena ini earning per share. Jadi dia lebih umum. Lebih umum tuh maksudnya begini. Value perusahaannya ini sendiri tuh bagaimana sih berdasarkan earning atau pendapatan per sahamnya. Jadi kalau pendapatan per sahamnya itu 851, seolah-olah setiap tahun dia itu mendapatkan hasil itu Rp851 per lembar. Nah, kalau hasilnya seperti itu per tahun, maka kita sebagai pemegang saham melihatnya mau ini dikonversikan ke berapa. Kalau dikali 10 kayak Benjamin Graham gitu. Sudah berarti 8.510 harga wajarnya ASII kalau menurut Benjamin Graham. Rumusnya sih ada berapa kali berapa gitu ya. Pokoknya ada rumusnya tuh, ribet sih. Kalau saya sekalikan 10 gitu aja. Silahkan cek, mau cek langsung boleh. Terus ada yang menentukan harga wajar itu dari PE rasio. Ini ada juga price earning ratio. Artinya kalau tadi bicara dari EPS kali 10 berarti PE-nya juga 10. Kalau ini kan 5. Harga sekarang itu murah. Kalau harga di bawah 10, EPS-nya PE-nya itu dianggapnya murah misalnya begitu. Ada yang melihatnya dari sana. Misalnya dibandingkan dengan IHSG PE rasio. Di IHSG itu PE itu rata-rata 7. Ini 5. Berarti ini di bawah. Semakin kecil semakin earning yield. Ini adalah yield dari harga sahamnya. Kemudian price to sales, price to book value, PBV ini. Ini kalau di bawah 1,5 biasanya ya, atau di bawah 2 dianggapnya murah. Nah, saya sendiri kurang banyak memandang ini. Karena apa? Karena cara saya investasi pakainya adalah dividen. Jadi kenapa saya selalu pakainya adalah dividen? Karena gini, kita itu sebagai investor di sini, investor retail terutama, kita hanya mengikuti mendapatkan bagi hasil itu atas keputusan mayoritas pemegang saham. Jadi karena ini kita itu retail, maka keputusan pemegang saham itu sangat menjadi gantungan kita. Sehingga saya pilih perusahaan yang memberikan peluang lebih terhadap pemegang sahamnya untuk menerima hasil lebih cepat. Apa itu? Dividen. Cara melihatnya bagaimana? Ya dari histori. Kalau dilihat dari ASI, histori pembagian dividennya dia itu bagus. Ketika sudah bagus, maka kita bisa memilih perusahaan-perusahaan tersebut yang sudah kita evaluasi histori dividennya tadi menjadi masuk ke dalam list. Nah, setelah masuk dalam list, kita tentukan entry-nya. Cara entry ini maksudnya gini. Kita akan beli perusahaan itu di saat apa? Contoh misalnya Astra International. Ini ada bottom price, artinya udah diuji 2 kali nih. Pada waktu bulan Desember, pada waktu bulan sekarang nih lagi diuji juga karena turun. Apakah kita biasa ngambil di bottom atau kita biasa ngambil ketika breakout? Kan ada trend follower ya.
stylenya trend follower itu pas ngambilnya itu saat breakout malah. Saat breakout itu saat tembus. Jadi misalnya seperti ini ya. Ini teman-teman kalau melihat di bulan Juli 2024, ini tuh resistannya tuh di angka 7.300. Jadi pas waktu breakout di sini, ini ada breakout di sini, itu ngambil sehingga follow trend sampai misalnya sini sampai 7%. Baru setelah pullback ke bawah itu ini pullback ke bawah, turun, ini baru take profit. Itu adalah style untuk trend follower. Nah, kalau saya karena dividen investing, saya biasanya ngambilnya itu malah di bottom. Walaupun style ini itu kalau menurut orang lain lambat, perkembangannya nggak bagus, sahamnya begitu-begitu aja, sideways terus. Kan kayak gini kan sideways terus nih ke apa namanya ya, dikocok-kocok lah istilahnya, di sini doang gitu, harganya nggak kemana-mana. Nah, peluangnya sebenarnya kalau kita bisa manfaatin, ya di peluang-peluang seperti ini. Pas waktu di bottom-bottom begini, kita ngambil, pas waktu naik, kalau dapat apa namanya capitalnya, mau ngambil capitalnya dulu, out dulu di sini, pas turun beli. Nanti pas waktu mau dividen, kita bisa hold misalnya. Atau hold terus-terusan. Kalau hold terus-terusan, maka beli lupakan. Ya, Anda sibuk ya, sibuk sekali tidak pernah apa namanya punya waktu untuk mengevaluasi hal-hal. Ya sudah, pas waktu dievaluasi tadi harga murah, langsung beli di situ, kemudian ya sudah lupakan. Apa yang perlu dilakukan? Nabung lagi, injek lagi setiap bulan, dan lakukan supaya nambah terus asetnya. Nah, setelah menentukan tadi harga wajar, entry-nya bagaimana, kemudian karena biasanya bekerja, saya setup hariannya itu dengan auto order. Auto order itu kita setup malam hari begini. Misal, saya mau beli ASI ini di harga 6.900 nih ya, kalau melihat harga ini kan ya sudah, saya buy saja. Nah, ini ketik tombol buy. Nah, ini kebetulan pakai pin trading ya. Kalau pin trading nanti akun saya jadi kelihatan, jadi ya buy. Nanti ketika ada buy di sini itu ada pilihannya. Pilihannya adalah mau hari itu atau mau long term. Long term tuh pesennya lama. Jadi pas waktu pesen di angka 6.900 ini mau dipasang selama 6 bulan ke depan atau hanya besok saja. Karena saya masih buka harian seperti ini, jadi saya biasanya cuma sehari. Sehari saya pesan, nanti kalau ke hit ya berarti masuk ke dalam apa namanya list kita, masuk ke dalam order yang tereksekusi, jadi masuk ke portofolio kita. Kalau tidak ke eksekusi, misalnya harganya naik nih besok, naik misalnya menjadi 200 misalnya di angka, ya sudah berarti kita nggak dapat, ketinggalan. Sudah gitu terus yang dilakukan. Nah terus setelah setup auto order, besoknya evaluasi ya, evaluasi berkala. Bisa harian, bisa 2 hari sekali, bisa 3 hari sekali, seminggu sekali juga nggak apa-apa. Karena kalau auto order itu bisa 6 bulan juga nggak masalah. Kalau di Stockbit itu bisa sampai 6 bulan. Jadi kita pesen di area angka yang mana, misalnya nih 4760, taruh dia angka sini. 6 bulan nggak masalah, kita buy, terus ditinggalin. Setelah evaluasi berkala, kemudian disiplin melakukan top up. Nah, evaluasi ini bisa di saat trading yang ada di bisa di akun ya, tapi usahakan ada catatan di luar akun. Ini saya kasih contoh. Misalnya saya ada beberapa broker ya, ada yang sifatnya itu nabung rutin buy kemudian ditinggalin gitu. Ditinggalin itu maksudnya jarang saya evaluasi. Kemudian ada yang nabung tapi sifatnya saya evaluasi. Stylenya itu beberapa style. Ada yang kalau nabung nggak dievaluasi itu maksudnya nabung, beli, udah lupain. Nabung aja seperti ini. Nabung 500 ribuan misalnya ya. Atau 1 jutaan atau 2 jutaan terserah. Kemudian beli udah tinggal, beli tinggal, beli tinggal. Karena sifatnya untuk nabung.
Nah, kalau di Stockbit ini saya sifatnya itu saya evaluasi. Kalau di dividend investing, tapi tetap evaluasi. Jadi campur-campur, ada swing ketika harganya sudah tinggi. Biasanya karena biasanya itu harga begini, saya memanfaatkan momentum saja. Memang betul stylenya di investing, tapi kalau ada momentum-momentum seperti ini, misalnya masuk ke 6% gitu ya, selama berapa hari? 6 bar, berarti sekitar 8D ya. 8 hari, 6% ini kehit di angka atas seperti ini, kemudian dia kelihatan mau turun, lepas dulu. Nanti tunggu lagi di angka bottom. Kalau bablas ke bawah bagaimana? Ya sudah average down. Sampai terus gitu, terus sambil nungguin dividen. Nah, saya lanjut ya. Jadi evaluasi ini gunanya apa? Gunanya untuk mengetahui update akun kita itu hasilnya berapa. Jadi di sini ada aktual update. Aktual update ini adalah kalau kita ada yang keluar masuk tadi itu, jumlah saldo yang ada di akun kita itu berapa. Nanti ada reportnya di sini ya, di apa namanya, di akun kita ini. Nanti ada reportnya. Nanti teman-teman lihat tuh di situ bisa pakai aktual update. Nah, ini menandakan nanti ada progres. Progres dari aktual update ini adalah progres dari target. Misalnya kita targetnya 100 juta dulu. Ini baru 4.500.000. Kemudian return, ada return. Return itu adalah dari total deposit. Kalau ini kan deposit kita transfer ke akun RDN kita ya. Total kita deposit itu 4 juta. Sekarang di akunnya broker atau akunnya Stockbit kita punya 4,5 juta, nggak diambil-ambil tuh. Maksudnya nggak diambil tuh nggak di withdraw ya. Karena ini bisa diambil nih teman-teman. Kalau diambil kita bisa minusin, misalnya ngambil 500. Bisa digituin. Misalnya 2, jadi bisa diambil sehingga jadinya total depositnya jadinya cuma 3,5 dan di sini akhirnya berkurang kan jadi 4 juta saja. Nah, ini dipakai untuk apa? Untuk mengetahui perkembangan saldo kita berapa, membaik atau tidak, progresnya sesuai apa tidak. Nanti karena ada target di sini, sehingga progres ini nanti kita bisa maintain nih, baru 3,5%. Jangan diambil-ambil. Terus nanti kalau 100 juta udah ke capture, tambahin lagi jadi 500. 500 sudah ke achieve, tambahin lagi jadi 1 miliar. Sampai apa? Sampai ini. Dividend for living ini ketemu. Apa tujuannya? Pas waktu kita bicara dividend for living, kebutuhan 10 juta per bulan, ternyata kebutuhan berarti setahunnya 120, maka nilai investasinya minimal kalau dividen yield itu 8%, nilai investasi minimal itu harus 1,5 miliar. Sedangkan kalau pensiun itu 25 tahun lagi dengan inflasi rate kira-kira 2,5%, di future value dividennya itu seolah-olah 10 juta sekarang itu senilai 120 juta sekarang itu senilai 220 juta nanti pas waktu kita pensiun. Sehingga nilai investasi nanti pas waktu pensiun itu diharapkannya adalah 2,7 miliar. Nah, dengan nabung berapa sampai ketemu 2,7 miliar? Nah, kita simulasikan. Kalau belum ketemu 2,7 ini berarti kan sampai 28 tahun nih. Baru ketemu 27 miliar. Artinya nanti dividennya 17 jutaan nih. Itu senilai 10 juta hari ini. Karena ini di present value ya, di future value kan. Jadi target kita ini di tahun ke-28. Itu kalau mendapatkan, kalau nabungnya 1,5 jutaan sebulan. Kalau mau lebih cepat gimana? Ya bisa. Misalnya dapat bonus, masukin tiap tahun nih ada tambahan. Kan ini modal utama, modal awal 50, habis itu tidak ditambah-tambahin. Top up-nya hanya 1,5 juta aja sebulan selama 5 tahun awal. Periode kedua itu jadi 1,8 juta sebulan selama 5 tahun kedua. Jadi 10 tahun naik 20% ya. Di sini naik 20% ya setiap 5 tahun. Karena gaji kita kan naik biasanya. Jadi setiap 5 tahun ambil aja misalnya kenaikan yang di sini minimum itu 20%. Apakah bisa lebih dari sini? Ya nanti bisa. Nanti psikologis teman-teman akan ke top
bukan ke top up, akan ke dorong untuk ke arah sana. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan dua income. Satu adalah income aktif, income dari kita bekerja. Kedua adalah dividen investing. Kan ini setiap tahun tuh ada dividennya. Tahun pertama 5 juta, tahun kedua 7 juta, tahun ketiga 9 juta, tahun keempat 11 juta, dan seterusnya nih, tahun kelima 13 juta, terus tuh. Setiap tahun dapat. Ya ini apa? Ibaratnya kontrakan aja. Ibaratnya kita invest di kontrakan. Tapi ini bisa dicicil pelan-pelan. Kalau kontrakan kita harus dengan gede modalnya. Harus dengan ngutang. Gitu. Jadi ini, mana tadi ya? Contoh ya. Di contoh ini, itu nanti target pertama, target kedua, target ketiga tadi itu untuk menentukan ini. Nanti kalau udah ketemu caranya, progres investasi dari total investasi ini nanti lama-lama akan terpacu kita untuk mempercepat. Jadi makin lama kita kalau ada uang itu, ada uang 1 juta, ada uang 2 juta, ada uang 3 juta. Daripada buat ini, udah masukin aja. Ketika dicatat di sini sudah terlanjur masuk, pas waktu ini mau dikeluarin, kan ini di minus ini. Nanti catatan minus ini nggak akan hilang. Jangan sampai hilang. Supaya apa? Supaya kita terpacu untuk mengganti. Uang yang sudah masuk, jangan gampang dicabut. Jangan gampang di withdraw. Jangan gampang ditarik. Sedikit-sedikit ditarik. Ada uang dikit ditarik untuk keperluan ini. Uang dikit tarik untuk keperluan ini. Usahakan semua yang masuk di area saham ini, area investasi ini, jangan sedikit-sedikit ditarik. Oke? Jadi selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Nanti kalau mau sharing-sharing, silahkan sharing-sharing ya. Di komen juga boleh. Kemudian kalau butuh untuk kita coba bersama, cobain bareng-bareng, nanti teman-teman juga bisa kontak. Nanti komen aja. Nanti bisa mungkin saya juga kasih nomor WA atau email. Nanti kita bisa diskusi nanti di email. Karena terus terang ini channel baru ya di YouTube, jadi saya usahakan bagaimana supaya bisa bermanfaat aja. Karena tiap hari saya melakukan ini, daripada ini nggak di-share, lebih baik saya share gitu. Ya syukur-syukur YouTube-nya bisa banyak yang melihat. Tapi kalau enggak, ya sedikit, kalau enggak monetize pun, enggak apapun, itu enggak masalah buat saya. Karena ini hanya sebagai catatan harian saya untuk istilahnya sharing gitu. Karena saya juga ada di kampus, jadi sharing di kampus saya sudah coba beberapa kali dengan teman-teman mahasiswa, dan saya juga sebagai profesional. Nah, daripada nggak ke-record, makanya saya record di YouTube ini. Jadi gitu aja, tetap semangat, tetap sehat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.